Halo adik-adikku, salam sehat ya, penuh semangat. Baik, ketemu lagi ya dengan kakak ya. Kali ini kakak akan perkenalkan sebuah soal tentang kemagnetan seperti ini. Ya, sebetulnya ini adalah kawat U. Ya, kawat U yang biasanya kita kenal pada materi induksi elektromagnetik. Nah, kali ini kawat U-nya itu diletakkan miring terhadap arah datar ya, miring dengan sudut theta ya. Biasanya kalau di kawat U ada batang yang bisa bergerak dengan kecepatan v gitu ya. Nah, nanti v-nya ditanyakan dan arusnya ditanyakan ya. Kenapa? Karena di sini nanti akan terjadi GGL induksi ya. Oke, baik. Bagaimana cara gampangnya buat ke dalam dua dimensi deh, jangan tiga dimensi ya, buat ke dalam dua dimensi. Jadi begini, saya gambar ya. Oke, ini buat ke dalam dua dimensi di theta. Ya, perhatikan ini adalah ujung nih, ujung M, ya, ujung M dan N. M-nya kelihatan tapi N-nya nggak nampak, ya kan, di ujung sana. Ya, ini juga gitu, C-nya nampak, tapi D-nya nggak nampak. Ya, begitu juga dengan batang ini. Ya, yang nampak adalah P, yang tidak nampak Q. Kemudian batang bergeser dengan kecepatan V. Ya, sampailah di sini. Oke, dengan P yang baru dan Q yang baru. Ya, karena posisinya udah beda. Baik. Nah, pertanyaan nanti berapa arus induksi maksimum, berapa Vmax. Nah, jangan lupa adalah kawat ini dihujani sama medan magnet yang arah begini ke bidang datar ya, tegak lurus ke bidang datar. Nah, ini B-nya. Itu deh ya, ini B-nya ya, itu B-nya. Tapi B bukan itu yang kita ambil. B yang kita ambil adalah B yang tegak lurus sama bidang. Nah, jadi bukan ini yang kita ambil, adalah ini deh. Kita cari yang tegak lurus. Ya, kita ambil B yang tegak lurus dengan theta nanti di sini, ini ya. Ini tetanya nih. Tetanya di sini. Maka B yang kita ambil adalah B yang cos. B yang cos theta. Ya. Walaupun ada juga di sini B sin di sini ya. Nah, ini enggak kita ambil. B sin. Jadi yang kita ambil adalah B cos theta. Karena B cos theta lah yang tegak lurus dengan luas. Oke. Karena batang bergerak dengan kelajuan tetap, ya, kelajuan tetap, maka akibatnya ada perubahan luas. Ya, dari luas MN PQ menjadi MN P aksen Q aksen. Itu perubahan luasnya. Akibat perubahan luas, nanti muncul GGL induksi yang kita kenal. GGL induksinya pada kawat U adalah GGL induksi pada kawat U adalah B, gitu kan, R, V. Ya, dengan B yang sekarang yang kita ambil adalah B yang cos, karena B yang tegak lurus. B yang cos ya, bukan B, karena B cos ini yang tegak lurus dengan bidang. Oke, kita dapat sudah ya. GGL induksi seperti itu. Oke, itu yang pertama kita dapat. Nah, terus kemudian kalau GGL induksi itu bisa juga kita terus dalam bentuk arus induksi. Ya, arus induksi dikali N-nya. Jadi kita dapat persamaannya B cos theta R V. Sehingga kalau ditanya misalkan arus induksi besarnya berapa? B cos theta kali R kali V per R. Ini bentuk pertama mencari kuat arus induksi. Adakah jawabannya? Kalau nggak ada, ya kita cari lagi. Ya, tapi kalau ada pilihannya ini kita contreng, ya, kita jawab. Nah, terus yang kedua, ya, agar lajunya konstan deh, ternyata berat si batang ini, ya, berat si batang ini W, terus kita bagi menjadi W cos menjadi W sin. Ya, gerakannya supaya konstan, maka W sin
harus ada yang mengimbangi ya gaya pada kawat berarus yang terletak dalam medan magnet, namanya gaya Lorentz. Nah, gitu ya. Oke, kita uraikan. Ini jadi Mg, ini sin theta. Gaya Lorentz yang terjadi pada kawat berarus adalah Bill. B kuat arusnya ya. Kuat arusnya kali panjang kawatnya. Nah, B-nya bukan lagi B biasa tapi B cos. Nah, inilah ya. Oke, kita dapat. Baik, kita dapat tadi ya. Nah, nanti I-nya Dede bisa kita substitusi ke sini. I-nya bisa kita substitusi sini untuk mendapatkan apa? Mendapatkan katakanlah GGL dalam bentuk lain, gitu ya. Sesuai dengan pilihan jawaban. Karena ini kan nggak ada pilihan jawabannya. Arus induksinya pun nggak ada pilihan jawaban. Nah, maka kita lakukan hal yang lain. Oke, kalau begitu kita pakai ini aja deh. Jadi arus induksinya adalah apa? Mg sin theta, gitu ya. Mg sin theta dibagi D, ya kan? Dikali L dikali cos. Ya, kita cari-cari supaya ada jawabannya. Jadi sama dengan berapa? M G BR, gitu ya. Sin sama cos tangan. Nah, ternyata di pilihan jawabannya bentuk yang ada seperti ini. Inilah jawabannya. Ya, walaupun ini pun benar. Ya, tapi nggak ada di jawaban. Ini jawabannya. Nah, lalu bagaimana kita mencari Vmax-nya? Nah, kita ke sini deh. Ya. Bagaimana kita mencari Vmax? Kita ke sini, N itu sama dengan ini ya, B cos theta L kali V. Gitu kan? Lalu EI-nya ini kita jabarkan I induksi kali hambatan. Ya, B cos theta L kali V. Oke, kita cari V ya dengan memasukkan I. I ini kita masukkan ini deh. Jadi ini kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini nih I-nya, sehingga ini kita ganti M kali G kali tan theta per BL, gitu deh ya, sama dengan ini B cos theta L kali V. Sehingga dengan matematik yang biasa saja nanti V-nya ketemu. Oke, kita pindahkannya jadi M kali G tan theta. B ada 2 nih, kita pindahkan jadi B kuadrat. L juga ada 2, kita pindahkan jadi L kuadrat. Lalu apa? Cos theta, inilah V. Ya, bisa kita sebut Vmax. Nah, inilah 2 jawaban yang ada di pilihan jawaban. Ya, oke. Baik. Jadi artinya deh, kita bisa kok menjawab ini harusnya. Cuman tidak ada pilihan jawaban, jadi kita pakai ini. Ya, V-nya juga bisa kok kita pakai ini dari sini, cuman dari pilihan jawaban. Jadi kita pakai ini, lalu kita jabarkan ini jadi ini, gitu ya. V-nya dapat. Lalu I-nya kita masukkan ini, sehingga dapat. Oke. Jadi kalau begitu kesimpulannya jawaban pertama adalah I arus induksi maksimum. Ya. Adalah berapa? Ini dia. Kita masukin ya. M kali G tan theta per BL. Lalu kalau ditanya yang kedua adalah berapa Vmax-nya? Kita jawaban ini. Ya, ini dia. M kali G tan theta per B kuadrat L kuadrat kali cos theta. Oke deh ya. Jadi sebetulnya bukan hasilnya sih yang paling penting ya, adalah bagaimana prosesnya kita mengerjakan soal seperti ini. Ya, rupanya kita harus memakai rumus ini deh, Bill, rumus-rumus dasarnya Bill sama GGL induksi pada kawat Bill dan aturan tangan. Oke, segitu dulu deh ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya.